Oke, mungkin di antara teman-teman itu pernah mengalami yang namanya adalah konten yang digunakan ulang ya. Jadi konten yang digunakan ulang seperti ini ya, itu ya terdeteksi karena konten kita itu konten berulang. Artinya konten kita itu sebenarnya sudah ada di YouTube, hanya kita upload ulang lagi. Jadi terdeteksi sebuah konten berulang seperti ini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami hal seperti ini. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini salah satunya ya, ini buat teman-teman yang menggunakan sebuah teknik re-upload ya. Jadi saran saya kalau re-upload ya buat teman-teman semua itu harus yang pasti. Jadi jangan sampai kita sia-sia. Karena kita menjadi konten kreator ini kan sudah menghabiskan waktu ya, banyak waktu ya. Dimana waktu bersama keluarga kita luangkan buat bikin video. Jadi sudah banyak waktu terbuang kita untuk membangun sebuah channel YouTube. Nah, harapan saya buat teman-teman semua yang mungkin menggunakan teknik re-upload nih, yang nggak mau susah-susah ya. Nah, itu kalau saran saya lebih baik teman-teman menambahkan narasi dan juga menambahkan wajah. Nah, kenapa ya? Agar kita tidak terkena pelanggaran konten berulang seperti ini. Jadi sangat disayangkan kepada teman-teman semua ketika sudah tembus nih misalkan 3 juta penayangan di konten short ataupun 10 juta penayangan ataupun 3.000 jam tayang ya di video panjang, tapi ujung-ujung mengajukan monetisasi terkena konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang digunakan ulang ini bisa terjadi kenapa ya, karena kita re-upload dari video orang lain tanpa ada kita menambahkan untuk editing yang lebih kreatif ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau saran saya buat teman-teman semua, agar kita nggak buang-buang waktu ya, kalau kita re-upload ya wajah dan juga narasi itu harus ditampilkan di dalam video kita. Nah, di sini kita akan bedah nih, ada 5 jenis konten yang tidak bisa monetisasi dan jangan harap bisa lolos monetisasi ya. Dan ini termasuk di kategori dari konten musik juga, teman-teman. Nah, jadi konten musik yang berlisensi ya itu akan sulit dimonetisasi ya. Jadi jangan harap kita diterima. Belum saja diterima, mungkin kita sudah gagal. Jadi ya saran saya buat teman-teman semua kalau pengen bikin konten musik yang bisa lolos monetisasi itu bisa pakai AI, dan itu pun sudah dibuktikan oleh kakak Aldi ya kalau nggak salah. Nah, itu sudah dibuktikan ya bahwa konten pakai AI itu lolos monetisasi. Tapi kalau konten yang berlisensi untuk musik itu janganlah, teman-teman. Tapi kalau tujuan untuk cari subscriber nggak masalah ya, tapi kalau untuk tujuan monetisasi hindari. Nah, di sini itu ada 5 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi di channel YouTube ya. Nah, ini tahapan-tahapan terkhusus buat yang masih baru ataupun baru ingin memulai di channel YouTube ya. Nah, apa saja itu kita akan bahas di video kali ini. Oke, ada kurang lebih sekitar 5 jenis konten yang dianggap tidak layak untuk bisa dimonetisasi. Nah, jadi sebenarnya aturan ini tuh sudah lama ya, teman-teman. Hanya saja terkadang kita itu terlalu berambisi ya, terlalu berambisi pengen cepat dimonetisasi, pengen cepat dapat penghasilan ya. Kalau kita tujuannya pengen cepat-cepat ya, ujung-ujungnya tetap akan gagal, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu untuk pedomannya di sini. Jadi di sini tuh ada 5 jenis konten yang dianggap tidak akan bisa dimonetisasi. Salah satu video singkat yang ada komplikasi dari situs media sosial lain. Seperti tadi yang sudah saya bilang di awal adalah kita re-upload mentah-mentah tanpa ada editing. Nah, itu bisa jadi konten kita terkena konten berulang dan itu sulit dimonetisasi, dan untuk sembuhnya juga sulit ya, teman-teman. Kemudian koleksi lagu dari beragam jenis artis, mungkin sudah saya singgung di bagian awal tadi. Nah, mungkin ada yang menutorialkan sebuah konten musik lolos monetisasi. Iya, memang lolos ya, tapi nggak bisa jangka panjang, paling lolos sebulan doang ya. Untuk kedepannya itu nggak akan pernah tahu ya, bisa jadi langsung diklaim oleh pemegang hak ciptanya. Jadi yang lolos monetisasi untuk dibikin musik sendiri ya, teman-teman nanti bisa pakai Suno AI ya, untuk bikin musiknya itu malah bisa lolos monetisasi. Kalau AI lolos monetisasi, tapi kalau musik-musik yang sudah ada lisensinya itu susah ya, teman-teman. Tapi kalau tujuan subscriber nggak masalah, teman-teman. Oke, jadi yang kedua adalah konten lagu ataupun beragam jenis artis yang kita potong-potong. Kemudian untuk yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit. Jadi yang kita satu-satukan gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ambil dari snack video, ambil dari TikTok, cuman kita satu-satukan, nggak ada perubahan, itu nggak bisa lolos monetisasi. Kemudian konten yang diupload berkali-kali, nggak ada perubahan. Nah, jadi ini konten yang tidak bisa dimonetisasi adalah konten yang diupload berkali-kali, untuk di bagian poin yang keempat. Nah, untuk yang kelima adalah promosi konten orang lain. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, teman-teman. Oke, jadi seputar video yang mempromosikan channel orang lain gitu ya. Jadi maksudnya adalah seperti itu nggak bisa.
Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman yang mungkin pengen belajar channel YouTube ya. Ini ada beberapa tahapan panduan ya buat video 5 jenis konten yang tidak layak dimonetisasi. Nah, selanjutnya untuk yang seperti apa sih yang cocok dimonetisasi itu untuk anjuran dari YouTube sendiri. Yang pertama adalah revisi yang ditambahi bumbu humor. Jadi yang kita tambahin reaction kita, wajah kita, nah itu bisa lolos. Klip dari konten orang lain sebagai bagian dari sumber ulasan kritis ya. Nah, itu contohnya ya seperti kita reaction adegan suatu film yang dialog atau tulis suaranya telah Anda ubah. Nah, ini bisa dimonetisasi. Kemudian cuplikan ulang suatu pertandingan, kita menjelaskan. Nah, ini bisa dimonetisasi. Kemudian video reaksi komentar terhadap video aslinya, ini bisa dimonetisasi. Hasil edit rekam video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita, nah ini bisa dimonetisasi. Nah, yang nggak bisa dimonetisasi itu yang tanpa ada editing, kemudian konten musik, kemudian juga ini hanya menggabungkan video, kemudian konten yang sudah diupload berkali-kali, promosi konten, nah ini yang nggak bisa dimonetisasi. Nah, yang bisa dimonetisasi adalah di sini ya, revisi yang ditambahi bumbu humor bisa dimonetisasi. Jadi seperti itu ya. Jadi yang terpenting buat teman-teman semua ya, kalau pengen versi upload itu ya dipikir matang-matang ya. Jadi jangan sampai kita sudah sibuk-sibuk nih editing tiap malam ya, kita ruangkan waktu yang sebenarnya sama keluarga tapi kita sibuk editing ya. Jadi kalau saran saya, fokuskan untuk di bagian dari editing itu lebih kreatif ya. Ya tujuannya kan agar lolos monetisasi. Nah, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena sudah banyak saya membahas seputar channel YouTube, nanti bisa cek di video saya. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar apa yang mau teman-teman tanyakan ya, seputar Google AdSense, seputar jam tayang, seputar bagaimana cara mengembangkan channel YouTube. Soal itu sudah saya bahas, nanti bisa cek di video saya. Nah, di sini tuh sudah saya siapkan ya teman-teman satu playlist terkhusus buat teman-teman semua yang baru nemu channel ini. Nah, di sini tuh sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 105 video ya, terkhusus buat pembahasan channel YouTube di tahun 2025. Ya, kalau kita punya channel YouTube itu sebagai personal branding teman-teman. Nah, syukur-syukur bisa dapat penghasilan dari YouTube dan kita bisa bekerja dari YouTube saja ya, kita nggak perlu keluar rumah ya. Jadi itu target teman-teman, harus seperti itu. Kita harus berdiri sendiri ya, kita harus berdiri sendiri teman-teman. Jadi ya, harapan saya setelah teman-teman nonton video ini semoga bisa tetap semangat. Nah, mungkin seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, dan untuk selanjutnya kami tetap akan membahas seputar channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.